Hobi apa nih? Hobiku banyak. Hobiku berenang. Kadang kalau lagi nggak mager baca buku. Terus naik sepeda. Terus lari. Terus apa? Jalan-jalan. Terus aku tuh suka aku eh, karena aku tuh gini, aku tipe orang yang gampang bosenan gitu. Cuma gimana caranya aku memutarbalikkan otakku supaya rasa bosanku ini menjadi hal yang menguntungkan dalam hidupku. Jadi dari rasa bosan aku selalu nge-explore banyak hal, terus mencobain hal-hal yang di luar zona nyaman aku mungkin, atau hal-hal yang baru banget aku alamin, atau yang kayak dulu aku tuh nggak pernah kayak gini, sekarang aku dapat kesempatan buat nyobain hal tersebut gitu. Cuma tetap atas izin diriku sendiri, akunya mau ngelakuin apa enggak gitu. Iya gitu sih, pokoknya setiap setiap kita punya sifat yang menurut kita buruk, coba putar balikin pikiran kita, atau putar balikin otak kita, gimana cara hal yang buruk tersebut menjadi hal yang menguntungkan di hidup kita. Jadi pokoknya setiap kita dikasih sesuatu sama Tuhan tuh pasti selalu ada reason di balik, alasan kenapa kita dikasih hal tersebut gitu. Tinggal kitanya doang cari tahu gimana caranya hal tersebut menjadi hal yang menguntungkan buat hidup kita. Karena kalau misalnya kalian terus-terusan terpuruk akan suatu hal yang kalian ngerasa dirugikan oleh hal tersebut, ya kalian stuck di situ. Mas, seneng gak seneng sih. Gak senengnya karena ya aku jadi kayak berasa nggak punya jati diri aja gitu loh. Kayak apa-apa orang taunya ya mirip, ya nggak apa-apa sih, aku juga ngerasa seneng-seneng aja. Tapi ya at least aku punya identitas, namaku tuh Amel, nggak pernah diganti. Amel Amelia, nggak pernah diganti Amel Ardila atau dan lain hal gitu-gitu. Tetap hargain, appreciate keputusanku juga gitu lah ya. Ya kalian tuh orang-orang yang pasti ngerti lah ya, kalau misalkan aku ngomong kayak gini tuh hal yang positif, bukan ngarahkan negatif. Kalau misalkan masih dicari seluk beluk negatif dari omonganku tersebut, itu berarti emang udah nggak perlu aku jelasin lagi. Emang kalian problemnya mungkin di pikiran kalian, maybe I don't know. Kak suka nulis cerita nggak? Aku tuh dulu ada zaman SMP tuh aku sering banget bikin cerita di aplikasi Wattpad, atau nggak tulis di note. Tapi nggak pernah aku publik karena tulisannya masih kurang aja menurutku. Nggak enak. Mel mau nanya nih, gimana caranya melupain masa lalu? Oke, susah sih kalau dibilang kayak gitu tuh. Nggak pernah ada yang lupa karena semuanya tuh udah ada jalannya, udah ada memorinya, udah ada tempat-tempat tersendirinya. Lebih tepatnya gimana cara kita ikhlas sama hal tersebut dan lanjut move on ke depan gitu. Yang tahu jawabannya sebenarnya cuma diri kamu sendiri gitu. Hal apa yang bikin kamu ngerasa bisa ngeikhlasin suatu hal, berdamai sama suatu hal, jangan ngelak akan suatu hal yang udah pernah kamu lewatin sama orang tersebut. Mau nyakitin, mau kamu yang nyakitin atau dia yang nyakitin atau kayak gimana pun juga, karena nggak akan ada habisnya. Dan yang rugi di kamu karena kamu selalu stuck di suatu hal yang udah lewat. Dan sedangkan kamu melewati banyak opportunity yang harusnya bisa kamu jalanin sekarang, cuma gara-gara kamu masih stuck sama masa lalu kamu, jadi opportunity yang kamu lewatin tuh sia-sia gitu-gitu aja gitu. Cuma ya udah lah ya, nggak apa-apa, mungkin orang butuh waktu, butuh ngeheal diri sendiri dulu. Cuma kan banyak hal yang masih bisa dilakuin selagi berdamai dengan yang udah lewat gitu. Masa lalu juga punya ceritanya, jadi kayak kita nggak bakal bisa ada di titik ini kalau misalkan kita nggak lewatin masa lalu, ngelewatin atau ngehadapin orang-orang yang pernah kita lewatin gitu loh. Mereka punya cerita yang masing-masing, mereka memberi cerita di hidup kita sampai akhirnya kita belajar, oh kayak gini ya ternyata, oh ternyata ada orang kayak gini ya, oh ternyata gue belajar kayak gini ya dari dia, oh ternyata gue dapat pelajaran kalau misalkan hal A, B, C sampai Z gitu loh. Jangan menjadikan hal tersebut menjadi hal yang minus gitu. Kalau minus ya kita jadiin pelajaran aja buat kedepannya.
Mm-mm, weka weka weka.